Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan sobat film semua. Bertemu lagi bersama Rohmat Effendi dalam pembuatan learning jurnal mata kuliah Teknik Produksi Film. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, tepatnya sore ini, kita sedang membuat learning journal yang mana kita akan membahas pada pertemuan di kelas kemarin, tepatnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024, yang mana mungkin Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Adi Kusuma itu tidak bisa membersamai presentasi di kelas, akan tetapi presentasi kita tetap berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Kira-kira teman-teman udah penasaran belum nih mengenai apa yang dibahas di kelas kemarin oleh para presentator? Jika teman-teman penasaran, tetap lanjut nonton video learning journal ini ya. Nah teman-teman, mengenai judul dari presentasi di kelas kemarin, tepatnya pada hari Rabu itu, para presentator itu mengambil judul implementasi gaya dokumenter dalam film. Nah, mungkin ini membahas mengenai film dokumenter lagi ya teman-teman. Nah, mengenai film dokumenter, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum nih film dokumenter tuh apa sih? Tadi kan para presentator itu membuat judul implementasi gaya film dokumenter. Nah, pengertian film dokumenter tersendiri itu apa kira-kira teman-teman? Jika teman-teman belum tahu, jadi pengertian film dokumenter adalah sebuah film yang menayangkan atau mendokumentasikan kenyataan dalam bentuk film. Nah, fokus dari film dokumenter ini sendiri adalah menyajikan sebuah fakta kepada halayak di luar sana. Jadi ini menayangkan kejadian yang fakta untuk masyarakat di luaran sana ya teman-teman. Nah, dalam pembuatan film dokumenter juga melibatkan tokoh-tokoh yang terkait pada peristiwa dan pada pembuatan film dokumenter. Nah, lokasi yang ditampilkan adalah lokasi yang sesuai dengan fakta di lapangan. Oleh karena itu, dalam pembuatan film ini alur cerita tidak bisa dikarang, melainkan harus sesuai dengan yang benar-benar terjadi ya teman-teman. Mungkin itu sedikit mengenai pengertian film dokumenter. Nah teman-teman, materi selanjutnya yaitu gaya-gaya dalam film dokumenter. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum nih apa saja sih gaya-gaya film dokumenter ini, atau gaya-gaya film dokumenter ini ada berapa poin? Nah, jadi teman-teman, gaya-gaya dalam film dokumenter ini terdapat 7 poin ya teman-teman. Yang pertama itu ada tipe ekspositori, kemudian ada direct cinema, kemudian ada tipe puitis, kemudian ada tipe participatori, kemudian ada tipe observatif, kemudian ada keenam itu ada tipe reflektif, dan ketujuh ada tipe performatif. Nah, jadi itulah teman-teman gaya-gaya film dokumenter ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya yang kita bisa dapat itu gaya dalam film dokumenter ini yaitu bermacam-macam kreativitas. Nah, seperti gaya humoris, kemudian puitis, satir, ya banyak lainnya teman-teman, yaitu seni-seni segala macam juga masuk ke dalam gaya-gaya dalam film dokumenter. Nah, setiap gaya juga terdapat memiliki ciri-ciri tersendiri teman-teman, yang masing-masing memiliki keunggulan atau keterbatasannya. Jadi teman-teman, gaya-gaya ini juga dia memiliki keunikan tersendiri, yang mana itu ya bisa dibilang unggul, bisa juga dibilang unik. Nah, gaya dalam film dokumenter juga dapat membantu membuat dokumenter lebih mudah dalam menyampaikan pesan yang mereka inginkan atau mereka buat gitu teman-teman.
Jadi dalam sebuah film dokumenter ini pesan atau yang apa ya, yang penonton lihat itu cepat kita tangkapi, begitu teman-teman, menurut kesimpulannya. Nah, presentator juga kemarin sempat kita menonton bersama trailer mengenai pengkhianatan Gerakan 30 SPKI. Jadi film ini yaitu film dokumenter ya teman-teman, yang mana judulnya itu G30 SPKI. Nah, Gerakan 30 SPKI itu kira-kira film apa sih teman-teman? Mungkin ya teman-teman sebagai warga negara Indonesia sudah gak asing sih harusnya mengenai film-film film ini nih, film Gerakan 30 SPKI ini, yang mana film ini mengisahkan bagaimana penculikan jenderal-jenderal, kemudian kemudian jenderal dibunuh, dikuliti sampai dimasukkan ke lubang buaya. Ya pokoknya ya ini adalah perbuatan yang sebenarnya tidak boleh ditayangkan. Nah, pada zaman Soeharto juga presentator membahas mengenai penayangan dari film ini. Presentator menjelaskan bahwa pada zaman Presiden Soeharto itu film Gerakan 30 SPKI ini wajib ditayangkan pada setiap tanggal 30 bulan September setahun gitu teman-teman. Jadi setiap tanggal 30 September ini, maka pada aturan Presiden Soeharto itu mewajibkan untuk menayangkan film Gerakan 30 SPKI ini. Nah, kira-kira poin-poinnya apa saja sih yang harus kita ambil, yaitu poin yang pertama itu mengajak keluarga untuk senantiasa berpikir positif bahwa dalam setiap peristiwa tentu akan ada hikmah atau nilai positif yang dapat dipetik dan dijadikan bahan pelajaran bermakna dalam hidup kita. Nah, yang kedua itu poin yang kita dapat ambil, yaitu memberikan pandangan kepada keluarga pada proses penyembuhan trauma healing yang perlu diberikan kepada keluarga korban dari G30 SPKI ini. Jadi sebenarnya kemarin juga ada audiens yang menanyakan tentang dibaliknya dalam G30 SPKI ini sebenarnya yang akhirnya setelah Presiden Soeharto turun itu, akhirnya film ini tidak diwajibkan untuk ditayangkan pada 30 September setiap tahunnya. Jadi film ini hanya ya yang ingin menonton saja. Jadi tidak wajib benar-benar harus ditonton. Jadi itu saja Learning Journal pada kesempatan hari ini. Saya Romat Effendi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bertemu lagi pada pembuatan Learning Journal berikutnya.